Tahun ini menjadi tahun pertama bagi artis yang juga mantan politisi Angelina Sonda merayakan Hari Raya Lebaran di luar penjara bersama orang-orang terkasihnya, termasuk sang putra Keanu. Selama 10 tahun Angie mendekam di balik jeruji besi, Keanu memang diurus oleh keluarga serta adik dari mendiang suaminya Adjie Massaid, Muji Massaid. Lantas seperti apa Angelina Sonda memaknai hari lebarannya di tahun ini? Dan benarkah pula kehadiran Angie membuat Keanu lebih ceria daripada sebelumnya? Selama 10 tahun menghabiskan waktu di dalam penjara, Angelina Sonda memang seakan mendapatkan hidayah dari peristiwa yang menimpanya tersebut. Angie diketahui kini lebih memperdalam ilmu agama, bahkan turut mengajak orang sekitar serta putranya Keanu untuk lebih istiqomah. Lantas seperti apa Angie menceritakan peristiwa di balik hidayah yang didapatnya tersebut? Dan bagaimana Angie mengajarkan ilmu agama kepada putranya Keanu? Bukan hanya keluarga serta putranya Keanu, Angelina Sonda juga merangkul rekan-rekannya saat di penjara dalam bisnis kuliner yang tengah digelutinya. Lantas apa alasan dibalik Angie mengajak rekan-rekan napinya tersebut? Dan bagaimana pula rekan-rekan mantan napi melihat perubahan Angelina Sonda kini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Momen Lebaran di tahun ini menjadi hari yang spesial bagi artis yang juga mantan politisi Angelina Sonda. Bagaimana tidak, di Lebarannya tahun ini, Angie pun kembali bisa berkumpul dan merayakan momen Lebarannya dengan bebas, tidak lagi tinggal di balik jeruji besi. Angelina Sonda diketahui memang mendekam selama 10 tahun di balik jeruji besi lantaran kasus korupsi yang menjerat namanya. Untuk itu, di momen Lebaran kali ini, Angie mengaku senang bisa kembali menghabiskan waktunya dengan orang-orang tersayangnya secara langsung. Lantas, seperti apa Angelina Sonda memaknai hari Lebarannya di tahun ini? Dan benarkah di momen Lebaran ini, Angie tidak berharap apapun selain diberikan kelapangan hati yang baik? Memang nggak pernah diniatin tante, jadi Keanu, oh iya kita mau Lebaran. Nah, terus akhirnya ada aja. Jadi setelah saya lama di dalam lapas, nah akhirnya kan kita bisa melihat bahwa terkadang nafsu kita itu membutakan kita sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Nah, dan saya belajar dari situ, saya akhirnya berpikir ya udahlah pokoknya Lebaran yang penting kan hatinya yang bersih. Selain berbahagia bisa menghirup udara bebas, di momen Lebaran tahun ini juga menjadi kali pertama bagi Angelina Sonda untuk mengurus keperluan Lebaran untuk putra tersayangnya Keanu. Ditinggalkan Angie sejak berumur 2,5 tahun. Keanu tinggal bersama oma dan opanya dan juga adik dari mendiang suaminya Adjie Massaid, Muji Massaid. Lantas benarkah ada perbedaan besar yang dirasakan Muji saat Keanu masih diasuh olehnya dengan kini saat Angie sudah bisa bersama Keanu? Benarkah pula kehadiran Angie membuat Keanu lebih ceria daripada sebelumnya? Karena saya jadi berpikir selama 9 tahun ke 9 kali kemarin tuh Keanu sahurnya sama siapa ya? Ada timbul lagi rasa sedih.
gitu. Ya of course lah ada bedanya, kan sekarang kan ada Angie juga, jadinya kita happy, kita bisa berkumpul lagi. Kemarin kan sepi ya kan, sekarang udah ada Angie dan ya apalagi buat Keanu itu lebih senang, lebih happy. Sekarang kan aku bisa sekarang aku lihat Keanu itu dia lebih happy ya kan, sama aku juga sih. Tapi sekarang dia lebih lebih open, lihat mamanya tiap hari ya kan. Sekarang bisa lebaran bersama, ya itu bikin anak juga very happy lah ya, intinya very happy, dan aku juga senang lihat Keanu happy juga. Tapi kan aku nggak sendiri kan aku juga ada Opa dan Oma, ada Ikna ya kan, ada Magoblek ya kan. Jadinya kita ini satu tim bener jaga Keanu yang baik ya. Dan juga kalau dia mau sekolah atau gimana, kita udah siapin makanan buat dia, kan dia online ya, online sekolah itu susah buat anak-anak kan. Jadinya ya kita semua harus siap, apapun kita harus siap ya, baju gitu. Ya itu dari satu tim itu ya kita jaga Keanu. Menjaga Keanu banget. Kedekatan namanya ibu sama anak ya pastinya beda ya. Pasti lebih dekat, lebih maksudnya nyaman, lebih lengket. Iya, jadi makanya sebenarnya banyakkan waktu di rumah gitu. Karena nggak mau buang-buang waktu. Aku sih maunya sih ya, di dalam hati aku sih Keanunya sehat selalu ya kan. Jadi anaknya soleh ya kan. Apalagi sekarang sama mama ya kan, jaga mama yang baik-baik. Dan nanti mungkin kedepannya we never know ya, jadi sukses ya. Keluar dari jeruji besi, Angelina Sonda memang tampil berbeda. Tampil cantik dengan hijab, lantas seperti apa Angie menceritakan peristiwa di balik hidayah yang didapatnya tersebut. Dan bagaimana pula Angie mengajarkan ilmu agama kepada Keanu. Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, saya Ashanti mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Sejak keluar dari penjara, memang ada yang berbeda dari penampilan Angelina Sonda. Dulu tampil dengan rambut panjangnya, tapi kini Angie tampil berbeda dengan berhijab yang selalu dikenakannya di setiap kesempatan. Tidak hanya untuk urusan hijab, untuk urusan pekerjaan, istri dari mendiang Aji Masaid ini juga mengaku memilah-milah pekerjaan yang menurutnya banyak mendatangkan mudarat tak akan diambil olehnya. Lantas seperti apa Angelina Sonda menuturkan awal mula dirinya mengenakan hijab? Dan benarkah pula kasus korupsi yang menjeratnya turut menjadi alasan istiqomahnya Angie kini di jalan Allah? Kemarin sih itu aku kayaknya 3 tahun setelah di dalam, setelah aku divonis 12 tahun dan 5 tahun, kan total hukuman aku pertama 4,5 tahun, terus akhirnya jadi 12 tambah 5 jadi 17. Nah setelah itu akhirnya aku udah benar-benar pasrah, terus aku akhirnya merasa bahwa sesungguhnya kan Allah sudah banyak menutup aibku. Nah Allah kan cuma minta aku untuk menutup auratku, walaupun aku masih harus sedikit berdamai dengan Opa, dan jadi nggak bisa yang bener-bener syar'i gitu kan. Nah dulu pernah tuh di dalam, sesungguhnya Opa mungkin bisa mengerti tapi pelan-pelan kali ya. Al-Fatihah dulu ya kan, Al-Fatihah dulu yang dibenerin, jadi dari tajwidnya harus benar, tartilnya dan makhrajnya harus benar, belajar ngahafalin hurufnya dari ho
sama bo, kita kan sama bo, itu kan nggak gampang ya, lidahnya jadi keriting gitu kan. Nah secara ustazahnya aku juga ngajarinnya bagus. Saya sih tadi bilang sama Tante Mary juga sama Mbak Siris, yang penting dalam setiap kegiatan saya itu ada ibadahnya. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan tidak hanya sekedar membawakan ini di atas panggung, tapi aku dapat sholat berjamaah, aku dapat hafalan surat-surat pendek. Nah, jadi Berkah semua. jadi berkah. Bukannya dibilang milih-milih ya, cuman saya berusaha untuk mendapatkan pekerjaan di mana saya bisa beribadah selaras dengan keimanan saya. Terus juga akhirnya saya kan waktunya jadi nggak sia-sia. Saya dikasih waktu buat sholat. Terus apalagi di sini banyak teman-teman, nanti ada kegiatan kita berbagi ilmu. Akhirnya kan hafalan saya nggak lupa jadinya. Nah, tadi baru tandeman sama Tante Mary, ya kan? Nah, Ar-Rahman kita tadi ya. Nah, jadi kan alhamdulillah. Jadi sembari nunggu. Nah, daripada kan kadang-kadang kita nunggu kita kesel. Nah, sekarang kita nunggu kita nggak kesel. Karena kita ngaji. Ibadahnya bagus, dia emang gak boleh telat. Tahajud aja dia, kita yang udah begadang nih. Jam 12, jam 1, jam 2 suka pulang, suka lihat mak gak pulang jam 2 gitu. Tuh dia tidur. Udah dong kalau dia tidur kita balik. Ternyata pagi jam 3 tuh dia bangun, tahajud. Makanya jam 7 udah bangun lagi. Gawat kan, kita aja baru tidur. Iya, dia saat kusuk tuh katanya tahajud. Pas saat tahajud itu tuh lu tuh, dia suka ngomong ya, pokoknya lu jangan pernah takut untuk dalam kesusahan apapun, karena selama ini yang dirasain tuh maksudnya semua terbukti cuman ketenangan batin. Rezeki mah gak kemana, alhamdulillah ya, semua pelan-pelan akhirnya dia juga merasakan gitu apa yang dia langkah, apa yang dia iman dia ditaatin, maksudnya dijalanin gitu. Dia ngerasa semua tuh ya karena udah ada yang atur. Semakin istiqomahnya Angie, rupanya juga menular kepada putranya Keanu. Ya, mengaku jika sang anak kurang mendapatkan ilmu agama saat dirinya di dalam penjara, Angie pun kini mengaku tengah mengupayakan Keanu untuk lebih mendekatkan diri kepada ilmu agama. Lantas, hal apa saja yang dilakukan Angie untuk meningkatkan ilmu agama anaknya? Dan benarkah pula kesulitan Angie memberikan ilmu agama kepada Keanu membuatnya ingin mencarikan ustadz untuk Keanu? Lebih sulit ke Keanunya ya, aku rasa ya, karena kan Keanu ini kan bener-bener nggak dapat bimbingan. Padahal dulu aku sempat nitip Keanu ke Ustadz Fahmi di dekat Pondok Bambu. Itu sempat tuh diajarin tuh ikut lomba azan. Nah, tapi ya namanya mungkin gak ada pembimbingan lebih lanjut. Nah, sekarang aku harus mulai dari nol. Alhamdulillah nih, kesininya nih aku mulai lagi. Habis sholat, ayo dong Kin, setor yuk 5 aja deh gitu. Nah, nanti itu dulu deh, dia kalau terlalu berat juga nanti terlalu susah gitu. Ikronya aja masih baru ikro 6 apa belum ini ya, belum lulus. Nah, ngambil wudunya aja kan aku harus ngajarin lagi. Maunya Keanu bisa menjadi imam saya yang baik. Karena kan sekarang aku berdua sama Keanu, otomatis kan aku nggak bisa jadi imam. Nah, Keanu akan memperbaiki hafalan-hafalan pendek, surat-surat pendeknya, supaya nanti dia kalau sholat maghrib ini dia belajar untuk menjadi imamnya aku. Walaupun aku harus banyak mengajarkan Keanu. Nah, akhirnya Mami udahlah, saya malu, saya nggak bisa, saya nggak tahu gini. Ntar sholat subuhnya nih bisa 4-5 kali ulang. Karena nanti udah Allahu Akbar terus dia lupa kan suratnya. Udah Mami ulang lagi deh gitu. Ya udah, aku ikutin aja. Terus Allahu Akbar lagi. Mami lupa Mami ya kan. Udah Keanu ya, pokoknya kul huwallah aja dah ya kan. Supaya nggak ulang lagi. Tapi alhamdulillah Keanu udah mulai menghafal surat-surat pendek. Aku ajarin juga kan beberapa surat pendek yang agak panjang, misalkan kayak Ad-Duha gitu, terus Az-Zalah gitu. Aku ajarin Keanu biar
dia bervariasi. Belum sih, tapi kayaknya harus panggil guru nih ya, yang mungkin laki-laki, karena bisa mengajarkan Keanu dengan lebih postur tubuhnya, dan mungkin Keanu lebih comfortable karena kan saya nggak pernah tahu bagaimana menjadi imam laki-laki. Karena yang saya lakoni kan adalah selama ini karena kita di dalam lapas nggak punya imam yang laki-laki, sehingga misalkan saya pimpin imam gitu. Nah itu kan dengan caranya saya, tapi kan ada hukum-hukumnya. Misalkan kalau imamnya adalah laki-laki, sesungguhnya nggak boleh dibalas oleh perempuan gitu. Nah ini yang aku harus cariin guru Keanu. Mudah-mudahan nanti setelah lebaran kali ya cari ustadz yang mau mengajarkan Keanu menjadi imam yang baik. Tak hanya Keanu, rupanya Angie pun juga merangkul sesama bekas napi untuk melanjutkan hidup. Lantas apa alasan dibalik Angie menyertakan para ex-napi di dalam bisnisnya? Dan seperti apa pula mereka menilai kebaikan Angie? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saya Tara Budiman mengucapkan selamat hari Lebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sejak keluar dari penjara, nama Angelina Sonda memang mulai kembali naik. Selain karena penampilan dan juga bisnis kuliner yang kini tengah digelutinya, kebaikan hati mantan Putri Indonesia ini pun rupanya turut pula membuat beberapa orang berdecak kagum. Diketahui Angie merangkul sesama bekas napi yang sempat menjadi temannya di dalam penjara untuk ikut dalam bisnis kuliner yang tengah digelutinya. Lantas apa alasan dibalik Angie yang menyertakan para bekas napi dalam bisnisnya? Awalnya kan saya masak, cuman kayaknya saya udah mulai kecapean nih ya kan, secara tangan keriting ya kan semuanya. Jadi ini udah mulai kita tambah personel lagi. Saya sih maunya sih mantan-mantan napi supaya mereka tuh bisa ada lapangan kerja. Ya tapi kan tergantung mantan napinya mau apa enggak. Kan kita syaratnya yang penting satu, nggak boleh narkoba. Tapi kok kamu bisa roboh orang yang dulu narkoba jadi orang baik-baik? Oh nggak semua sih. Ah. Ada juga gagal. Saya nggak muluk-muluk lah ya. Misalkan dari 10 yang saya pengen bina dan pengen jadiin mereka itu berhasil, ya 5 aja sih yang sukses. Sekarang ini semuanya mantan napi. Saya tanamkan kepada mereka bahwa saya justru nggak percaya sama kalian. Untuk itu tolong buktikan. Nah, karena kalau misalkan saya bilang saya percaya, saya khawatirnya mereka itu sepele. Nah, makanya aku selalu bilang ke mereka tuh, memang itu nggak enak gitu kan, nggak dipercaya. Tapi saya kan juga pada posisi yang begitu. Saya kan juga mantan napi, jadi saya juga tahu bahwa sesungguhnya di luar sana banyak yang nggak percaya. Nah, karena justru ketidakpercayaan itu yang buat aku termotivasi untuk membuktikan diri. Nih juru masak kita. Nama saya Yos Bodong, iya nggak? Iya, nih kita tim semua. Ini yang lebih lama si Dinda namanya. Baru setelah itu, pertama emak Dinda, Yos baru saya. Kita tuh lebih care, lebih ngerasa dirangkul itu setelah udah keluar. Namun, bukan hanya melibatkan para mantan napi dalam bisnis kuliner yang kini tengah digelutinya. Angie mengaku turut pula menyelipkan ilmu agama untuk rekan-rekannya tersebut. Lantas, seperti apa rasa syukur para ex-napi yang dilibatkan Angie di dalam bisnisnya? Dan benarkah pula kebaikan mantan Putri Indonesia ini membuat mereka pun membalasnya dengan kesetiaan kepada Angie? Kalau masih ngerasa temennya gitu ya, yang apalagi dia yang udah
Seenggaknya udah ngangkat deh ya kita ini yang para napi, mantan ex napi ya, gue bilang sama si Bebek ya udah diangkat, udah dikasih kerjaan, dikasih percaya gitu ya buat sebelum dia pulang kita udah kerja sama dia gitu kan. Ya itu udah bagus banget, alhamdulillah ya bagi emak ya. Makanya kita semua tuh ya berdoa mudah-mudahan dia sukses ke depan dengan berjalan waktu ya buat kehidupan dia sama Keanu gitu. Ya kita pasti berdoanya kan sama dia kan selalu sehat, ke depannya maju lebih baik. Sosok Mbak Enji di mata emak ya dia mah orang yang ya emak nggak bakalan bisa balas budinya ya. Itu yang seenggaknya yang udah emak di saat emak baru pulang dari penjara ex napi, dia mau nerima emak, nyari emak buat kerja. Itu kan udah maksudnya ya udah nolong buat keluarga emak ya, emak janda gitu ya. Ya janda pis, emak janda punya anak 3. Dia nyuruh ikut dia. Sekarang orang kan nggak gampang percaya, tapi dia mau ngerangkul kita buat bekerja, buat bener, buat ngejalanin. Lu udah mak, lu jangan macem-macem, lu pokoknya ikut gue, lu kerja, lu cari duit yang bener gini-gini. Itu kita susah balas budinya. Dan itu juga kita nggak mungkin, maksudnya ya paling niat cuman gini, ya Allah jasanya dia ke anak gue, ke keluarga gue, buat anak-anak gue peribahasanya apa yang bisa gue bales, apa yang bisa emak bales. Ya paling cuman kesetiaan sama kejujuran emak doang ikut dia, kan itu. Sambil emak mau ngejagain dia, susah senang biar kita sama-sama, itu doang yang bisa emak bales, sama ngedoain dia biar sehat terus. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.